pengumuman DNA untuk Bang Said Fori dan Habib Agus Al-Habsyi ya. Pertama ya kita harus mau berterima kasih pada mereka, mau terbuka. Lepas kesimpulan apa buat mereka itu ya terserah pribadi masing-masing gitu ya. Tapi yang harus digarisbawahi, dua orang ini mengklaim sama-sama keturunan Nabi. Satu haplogrupnya L, satu haplogrupnya G. Ya kan? Padahal haplogrup itu udah dari namanya haplogrup. Ketika meiosis, proses produksi sel kelamin yang akan diturunkan keturunannya, kromosom Y ini tidak berekombinasi dengan kromosom X pada yang berekombinasi cuma ujung-ujungnya aja, yang tengah, yang tempatnya informasi genetik genealogi kita, informasi yang kemudian diturunkan kita dari kakek moyang kita, itu nggak diutak-atik waktu meiosis itu, waktu proses pembentukan sperma. Sehingga seperti saya misalnya, kromosom Y-nya itu bagian yang tidak berekombinasi sama persis dengan punya ayah saya. Kalaupun berbeda mutasinya, kalau mutasi satu titik ya SNP, satu titik aja. Berapa bedanya? 1/57 juta, terus 1%-nya nggak nyampe kan? Atau kalau mutasinya STR ya, motifnya yang paling panjang kan 99 base pair. Ya paling cuma 9/57 juta, kecil banget. Makanya YDNA laki-laki sekarang itu dengan kakek pertamanya Nabi Adam dulu. Kalau kita asumsikan ya Adam itu adalah Nabi Adam, perbedaannya itu masih cuma 0,02% kalau nggak salah hitungan saya. Jadi masih secara esensial masih identik. Cuma dengan teknologi sekarang yang 0,02% itu kebaca. Dan ini juga akhirnya semua terbuka bahwa yang namanya haplogrup itu definisinya adalah satu populasi yang berasal dari satu kakek patrilineal garis lurus laki-laki atau satu nenek matrilineal garis lurus perempuan. Nggak masalah nenek-neneknya dulu etnisnya apa aja, nggak masalah, karena mereka bermigrasi atau pindah-pindah. Jadi bisa aja ganti-ganti etnis, dulu Afrika, kemudian jadi Arab, kemudian Asia Selatan, terus jadi Asia Timur, kemudian Indonesia, kan bisa dilacak. Itu bukti nasab jauh loh, bisa studi filogeografi itu bukti nasab jauh. Jadi satu hal yang saya garis bawahi adalah statement dari Habib Agus Al-Habsyi bahwa studi ini belum selesai, jadi harus hati-hati memutuskannya gitu, bahwa haplogrup X itu milik Rasulullah gitu ya. Rasulullah kan haplogrupnya sama dengan Imam Ali sebenarnya, mereka kan sepupu pertama gitu, jadi haplogrupnya pasti sama. Haplogrupnya Rasulullah itu sama dengan Abu Lahab, paman kandungnya. Jadi seperti definisi tadi bahwa haplogrup itu adalah sekelompok laki-laki yang berasal dari satu kakek yang sama. Berarti kakek dengan cucunya itu haplogrupnya sama. Sepupu dengan sepupu asal kakeknya sama ya haplogrupnya harus sama. Dan statement Habib Agus itu harusnya dikembalikan ke diri sendiri. Kalau masih yakin ya bahwa haplogrup tertentu yang menjadi haplogrupnya keluarga Rasulullah, jadi dari Abdul Muthalib ke bawah, itu belum pasti. Seharusnya yang mengklaim keturunan Nabi itu juga harus berhati-hati. Cabut dulu klaimnya sampai penelitiannya selesai. Tetapi kalau kita susun filogeni itu silsilah secara genetik, bukan secara buku nasab ya, silsilah secara genetik, dan ini panjang sekali. Orang ilmu nasab itu kan kenalnya baru kapan tuh. Tapi kalau silsilah genetik ya dimulai dari Y Adam dulu. Kita nggak punya data kromosom Y sebelum Y Adam tuh belum ada datanya. Ada juga loncat
moyangnya apa Homo sapiens dan Homo neanderthal, tapi di antara moyang bersama ini ke Adam nggak ada datanya sama sekali, jadi nggak bisa dipelajari juga gitu. Walaupun untuk evolusi genetik bisa. Jadi kembali ke topik tadi bahwa harusnya kalau sudah tahu bahwa misal haplogrupnya Imam Ali itu belum dipastikan dan harus diteliti dengan hati-hati, yang mengklaim keturunan Nabi juga harus jauh lebih hati-hati. Kalau penelitinya itu nggak ketimpa dosa. Kalau salah pahalanya satu, kalau benar pahalanya dua. Tapi yang mengklaim keturunan Nabi ini sudah banyak riwayatnya menyalahgunakan klaim mereka. Contoh di papernya Profesor Hulya Chan Bakal itu. Kan mereka memanfaatkan klaim keturunan Nabi untuk keuntungan ekonomi, bahkan ada yang sampai memberontak gitu ya. Nah, yang sekarang pun itu sebaiknya hati-hati. Tirulah, kalau memang masih bersikukuh keturunan Nabi, lakukan penelitian. Paling bagus contohnya itu yang dilakukan Hadi Amili itu. Jadi dia nggak meneliti keluarganya saja, dia meneliti sampai jauh lebih cukup lebih besar, sampai sepupunya Nabi Ibrahim pun diteliti. Yang di dalam proyek JL862, JL862 itu kan induknya Z2329. Jadi kemungkinan ya keturunan nabi-nabi sepupunya Nabi Ibrahim pun di situ ada juga meneliti yang di Kohen keturunan Nabi Harun itu. Jadi kalau saya berbeda pendapat ya tentang Hadi Amil itu wajar lah. Terutama tentang haplogrupnya Nabi Ibrahim. Tapi bahwa langkah Hadi Amil itu benar-benar mengklaim keturunan Nabi, melakukan penelitian. Boleh sekarang kan kalau kita total JL862 dengan yang itu kan berapa ya? Udah lebih dari 3.000. Kalau digabung dengan Kohen itu udah 4.000 orang loh. Kalau digabung dengan Project Kohen belum Arab J1. Arab J1 itu udah 5.000 orang lebih. Jadi kita bisa melakukan data mining gitu loh. Dari kalaupun belum pasti siapa, kita bisa memastikan siapa yang tertolak, yang nggak mungkin lagi. Seperti contoh lah, haplogrup GY32613 itu sudah dari 7.600 tahun sampai 900 tahun lalu tidak bercabang. Kalau kita ikutin filogenetika seperti itu, ya otomatis seperti Nabi Ishak punah keturunannya. Said Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib juga punah. Cabang Hasani ikutan punah karena bercabangnya baru 900 tahun yang lalu gitu. Kalaupun kita punya pembanding dengan Kohen yang haplogrupnya G juga ada, GM377. Itu moyang bersamanya dengan Balawi berapa tahun yang lalu? Sekitar 17.000 tahun yang lalu lah teman-teman, 16.000 berapa gitu. Itu kan nggak mungkin. Benar sama-sama G antara cabang yang Nabi Harun, yang mengaku keturunan Harun, dengan yang mengaku keturunan Imam Ali, sama-sama G-nya. Tapi kakek bersamanya itu 16.000 tahun lebih. Tes DNA itu karena tahu kakeknya itu tidak mungkin digali kubur, maka yang diukur adalah jarak genetik dua sepupu ini. Kalau kakek bersamanya dekat, ya otomatis jarak genetiknya dekat. Kalau kakek bersamanya jauh di masa lalu, ya jarak genetiknya jauh. Allah tuh udah nggak lupa mencatat nasab kita semua itu. Nggak cuma manusia, virus saja dicatat nasabnya. Jadi untuk Said Kori, Habib Agus, kalau Mas Hadi Aladi udah malum lah ya. Ketika mengaku keturunan Nabi lebih baik hati-hati. Jadi kalau memang menganggap proses ilmiahnya belum selesai, terlibat aja ikut proses ilmiahnya. Bayarin itu anak-anak yang kuliah di proyek yang kuliah di Fakultas Family History atau yang genetika, bayarin aja lah. Lebih baik hati-hati kalau ngaku keturunan Nabi. Tapi kalau ternyata dari penelitian sekarang, penelitian yang berlangsung itu umumnya adalah membuang yang tertolak dulu. Sampai terakhir yang paling dapat diterima itu yang terakhir. Sama, semua penelitian begitu. Kalau Anda misalnya meneliti ternak kan ya, yang ternak nggak bisa dipakai entah karena
karena status kesehatannya jelek atau fiturnya tidak sesuai yang diharapkan, ya dipangkas dulu, tidak diikutkan dalam misalnya program pemulihan. Sama kalau saya misalnya tujuannya mencari pengaruh enzim terhadap enzim lipase gitu ya, terhadap kesegaran kesegaran filet ikan, ya saya pilih ikan yang berlemak dong, bukan ikan yang tidak berlemak. Jadi dari progres penelitian itu, penelitian itu kan nggak diterbitkan selesai langsung, nggak. Semua penelitian itu berjenjang semua. Progres, dipublish, kemudian apakah ada yang menentang atau yang menerima, mereka meneliti lagi terus itu. Itu indahnya dunia akademik kalau dapat pendanaan. Kalau saya udah 4 tahun kerja riset tuh dari kantong sendiri, mau gimana lagi? Udah capek lah protes. Eh, jadi untuk Habib Agus dan terutama Habib Agus ya, kalau melihat umurnya ya mungkin udah jauh lah di atas saya. Lebih baik ambil langkah aman aja. Tidak perlu mengaku keturunan Nabi, tidak perlu juga programnya dilabelkan ke Nabi. Pasrah aja kalau yakin keturunan Nabi, nanti Nabi akan mengenali kita. Tapi kalau mengaku-ngaku keturunan Nabi, nanti Nabi malah bisa menuntut pertanggungjawaban kita. Kalau kita mengklaim keturunan Nabi, ditanya Nabi buktinya apa gitu kan, nggak bisa jawab, repot. Beda kalau kita diem, bukan keturunan Nabi, tapi Nabi mengenali kita, tahu-tahu dipeluk kan enak. Ya kan? Kalau saya yakin Nabi itu yang paling penyayang di antara kita. Cucu-cucunya yang nggak dikenali orang sebagai sayyid atau syarif, diem saja. Tapi yang penting mengamalkan ilmunya, menunaikan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Berusaha semasa dia hidup itu memberi manfaat sebanyak-banyaknya buat lingkungan sekitarnya, buat alam gitu ya. Kan namanya rahmat untuk sekalian alam kan, nggak cuma buat muslim aja. Ya kan cucunya yang model seperti itu paling cepat dikenali oleh Rasulullah. Tapi beda yang mengklaim keturunan Nabi. Ya, walaupun itu cucunya beneran, pasti akan menurut saya pasti ditanya apa buktimu itu kan. Karena umat Nabi ini yang biolog kan banyak, yang biolog banyak. Nanti hari pengadilan kok, termasuk pengakuan sebagai keturunan Nabi pasti diadili. Apa buktimu kalau kamu keturunanku? Ini referensinya kan maksudnya Rasulullah gitu. Kalau bisa membuktikan bagus, kalau nggak bisa gimana? Kan jadi dusta. Dusta mengatasnamakan Rasulullah. Hukumnya kan jelas. Dikasih slot di tungku sana. Tapi buat yang ngaku-ngaku nggak ngaku-ngaku malah enak. Kalau dia beneran cucu Nabi dan cucu yang bisa dibanggakan, ya insya Allah diakui lah. Itu ya Habib ya. Saran saya sih, nggak perlu kekeh. Karena kalau secara DNA, kekerabatanmu dengan sebagian besar orang Arab sana itu kakek bersamanya sekitar 48.000 tahun yang lalu itu. Karena frekuensi mayoritas orang Arab kan J1. Itu kalau tahu berhitung secara matematika, coba aja logaritma. Apakah populasimu yang sekarang di Arab Saudi 4% itu nyampe sampai zaman Nabi Ismail, itu aja dihitung. Orang kan rata-rata laki-laki itu dalam satu populasi, 100 laki-laki itu 35 orang nggak punya anak. Kalau populasi berkembang, itu jumlah laki-lakinya punya anak laki-laki itu lebih dari 1. Biasanya 1 sampai 1, sekian sampai 1,3. Kalau 1,4 sampai 1,5 itu kayaknya mustahil. Populasinya ledakannya tinggi banget itu. Itu udah natural tuh. Maksudnya biar ya dalam populasi itu laki-laki nggak cuma dari keluarga kita, ada laki-laki lain yang memperkaya genetik kita sehingga populasi itu sehat gitu. Jadi itu teman-teman, dengan di publikasinya upload-grupnya Kori dan Agus ini, Bang Kori dan Bib Agus ini, itu kan buka mata kita melek gitu ya, bahwa kakek bersamanya ada loh antara Habib Agus dengan Said Kori ini. Tapi berapa umurnya?
Kalau kita pakai tua-tuaan, muda-mudahan aja, paling muda, pakai laju muntahi tercepat itu masih 30.000 tahun yang lalu loh. Itu bukan Nabi Ibrahim berarti kan. Itu antara Said Qori dengan Habib Agus doang itu. Mana sudah jelaskan secara matematika jeletreh nggak karu-karuan. Bahwa tes DNA itu mengukur seberapa jauh jarak dua sepupu. Nanti hasilnya adalah kakek bersamanya sekian ribu tahun yang lalu hidupnya. Ribu, ya bisa ratus. Paling pendek itu kan sekitar, ya tergantung mutasi termudanya berapa, terus populasi yang diukur berapa. Tapi kalau di atas 100 ada paling nggak 5 orang itu ya udah bisa lah. Ini apa? Tuh seperti tadi haplogrup itu satu populasi yang punya kesamaan genetik karena berasal dari kakek yang sama. Haplogrupnya Said Qori sama-sama ngaku keturunan Imam Ali dan Habib Agus sama-sama keturunan Imam Ali, bedanya jauh. Kakek bersamanya sekitar 40.000 tahun yang lalu, padahal Imam Ali cuma 1.400 tahun yang lalu. Mana yang benar? Qori atau Agus? Atau dua-duanya salah? Itulah gunanya ilmu genetik. Kita tidak boleh bahwa semuanya bisa keturunan Imam Ali itu. Tidak bisa. Buktinya kromosom Y itu tidak berekombinasi. Kalau kakeknya 10.000 tahun yang lalu G sampai sekarang G. Nah, buktinya manusia autism itu haplogrupnya kan K2. Ini sekarang yang keturunannya atau keturunan sepupunya itu ya K2 masih. Termasuk kita itu kan haplogrup O ini keturunan K2. Autism itu ditemukan 45.000 tahun yang lalu. Senipnya itu setelah 45.000 tahun itu tetap ditemukan di keturunan-keturunan haplogrup K2. Kalau bukan nasab jauh apa itu coba? Ya udah, saya udah ngomong ngalor ngidul ya. Untuk Habib Agus itu aja. Lebih baik ditariklah pengakuannya sebagai keturunan. Disimpan di hati nggak apa-apa, tapi ditarik aja. Pengakuan keturunan Nabi, serahkan ke ahlinya. Yang belum tes, ikutan tes. Makin kaya yang mengklaim keturunan Nabi itu menyerahkan datanya, kesimpulan yang diambil itu lebih akurat. Dan jalur keturunan Nabi nggak cuma jalur laki-laki. Misalnya keturunan Umamah, keturunan Zainab binti Ali, keturunan Ummi Kulsum itu masih cucu Nabi, cucu kandung Nabi, yang anak-anak perempuannya haram dinikahi oleh Rasulullah. Kalau kita fokus memuliakan keturunan Hasan dan Husain yang jalur laki-laki, kita nggak adil terhadap cucu Nabi yang lain. Mereka juga tetap cucu Nabi. Buktinya semua cucu Nabi kan sebenarnya kan lewat jalur perempuan, Fatimah. Apalagi Rasulullah sendiri pernah menyatakan, manusia yang paling dicintainya adalah Sayyidah Umamah, cucu perempuan pertamanya. Itu teman-teman ya, sudah ya ngalor ngidulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.